Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 14 mata kuliah perilaku organisasi ingin mempresentasikan materi tentang perubahan dalam organisasi. Sebelumnya, izinkan kelompok kami memperkenalkan diri. Perkenalkan, nama saya Muhammad Hadi Kurniawan dengan NPM akhir 059. Perkenalkan, nama saya Fatma Khairunisa dengan NPM 2204 2010 266. Perkenalkan, nama saya Amy Sepirendra Putri dengan NPM 2204 2010 314. Berikut ada tantangan perubahan dalam organisasi. Di sini ada pengertian dalam perubahan organisasi, yaitu perubahan organisasi adalah suatu proses di mana organisasi organisasi tersebut berpindah dari keadaannya yang sekarang menuju ke masa depan yang diinginkan untuk meningkatkan efektivitas organisasinya. Dan tujuan dalam perubahan organisasi ini adalah untuk mencari cara baru atau memperbaiki dalam menggunakan research dan capabilities dengan tujuan untuk meningkatkan kemampuan organisasi dalam menciptakan nilai dan meningkatkan hasil yang diinginkan kepada stakeholders. Tantangan terbesar dalam perubahan organisasi ini adalah bagaimana mengurangi gesekan dan penolakan terhadap perubahan. Next. Berikut ada perlunya adanya perubahan dalam organisasi. Organisasi perlu mengalami perubahan agar tetap berkelanjutan dan juga mempertahankan tujuan mereka. Maka organisasi harus mengalami perubahan untuk mencapai tujuan organisasi dan juga untuk mempertahankan eksistensi organisasi itu sendiri. Perubahan dalam organisasi dilakukan oleh seseorang. Orang itulah yang menginginkan perubahan dalam organisasi agar organisasi dengan kesepakatan bersama para anggotanya dapat mencapai tujuan tersebut. Next. Di sini ada jenis-jenis perubahan dalam organisasi. Yang pertama, perubahan yang direncanakan, dan yang kedua ada perubahan reaktif. Next. Next. Berikut ada model perubahan organisasi. Yang pertama, model perubahan Lewin. Di sini ia mengatakan mengembangkan model perubahan tiga fase yang mencakup bagaimana memulai perubahan, mengelola proses perubahan itu sendiri, dan menstabilkannya. Dan yang kedua ada model perubahan dari Greitner dan Kinnick. Ia menjelaskan bahwa model perubahan dengan pendekatan sistematis, model perubahan ini eh, memberikan kerangka kerja untuk menggambarkan kompleksitas perubahan organisasi. Dan yang ketiga ada Yagi, Tyagi ganti model. Itu perubahan yang dikemukakan oleh Tyagi adalah mencapai kekuasaan penuh, mengetahui permasalahan yang akan diubah, proses penyelesaian masalah, dan melaksanakan perubahan. Dan yang terakhir ada model perubahan Robbins. Perubahan diprakarsai oleh kekuatan-kekuatan tertentu. Kekuasaan ini dijalankan oleh agen perubahan dalam organisasi. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang faktor dan hambatan yang mempengaruhi terjadinya perubahan organisasi. Faktor-faktor yang mempengaruhi terjadinya perubahan organisasi itu ada dua. Yang pertama, faktor internal, yang kedua, faktor eksternal. Pertama, faktor internal seperti visi dan misi organisasi, budaya perusahaan, dan struktur organisasi. Visi dan misi yang tidak jelas atau tidak sesuai dengan perkembangan pasar dapat menjadi hambatan besar terhadap perubahan. Selain itu, budaya perusahaan yang tidak mendukung inovasi dan perubahan juga dapat menghambat proses perubahan. Yang kedua, faktor eksternal seperti perubahan pasar, regulasi pemerintah,
dan persaingan industri. Ketika pasar berubah atau ada perubahan regulasi yang signifikan, organisasi harus beradaptasi atau menghadapi risiko kegagalan. Persaingan yang ketat dalam industri juga dapat memaksa organisasi untuk berubah agar tetap bersaing. Adapun hambatan internal yang mempengaruhi perubahan organisasi yaitu ketidaksetujuan internal. Selanjutnya, strategi dalam mengolah perubahan organisasi. Dengan mengikuti prinsip-prinsip ini, organisasi dapat meningkatkan peluang kesuksesan dalam menghadapi tantangan perubahan. Yang pertama, model pendekatan yang adaptif. Yang kedua, pendekatan sistem dalam mengelola perubahan organisasi. Yang ketiga, keterkaitan transformasi dan pengembangan organisasi. Yang terakhir, yang keempat, proses perubahan dalam pengembangan organisasi. Pembaruan dalam organisasi harus berfokus pada hal-hal berikut. Yang pertama, fokus pada pembaharuan. Dalam tahap pembaharuan ini dirancang pengembangan organisasi dan dirumuskan strategi memperkenalkan perubahan atau perubahan. Strategi ini bertujuan meningkatkan efektivitas organisasi dengan cara mengoreksi kekurangan serta kelemahan yang dijumpai dalam proses diagnostik dan umpan balik. Yang kedua, pembaruan organisasi dan adaptasi. Setiap anggota organisasi perlu adaptasi melalui kesediaan penyesuaian pengetahuan, nilai, dan keterampilan dengan rancangan perubahan organisasi. Yang ketiga, pendekatan untuk berubah. Yang dimaksud dengan pendekatan untuk berubah adalah pendekatan berdasarkan data terhadap perubahan yang melibatkan semua unsur yang tercakup dalam perencanaan manajerial. Terdapat 3 macam pendekatan perubahan, yaitu perubahan struktural, perubahan dalam teknologi, dan perubahan dalam manusia. Baik, selanjutnya adalah proses perubahan dalam pengembangan organisasi. Yang pertama ada identifikasi faktor penyebab perubahan. Langkah pertama adalah mengidentifikasi faktor-faktor internal dan eksternal yang mendorong perubahan dalam organisasi, seperti perubahan visi, struktur, budaya, pasar, atau regulasi. Yang kedua, rumusan masalah. Dalam rumusan masalah, fokus pada faktor-faktor yang mempengaruhi perubahan dan mengapa perubahan perlu dilakukan. Ini membantu dalam merumuskan tujuan perubahan yang jelas. Yang ketiga, ada hambatan-hambatan. Penting untuk mengidentifikasi hambatan-hambatan yang mungkin muncul selama proses perubahan, seperti resistensi karyawan, keterbatasan sumber daya, atau ketidakpastian. Ini membantu dalam perencanaan strategi perubahan. Yang keempat, ada perencanaan strategi perubahan. Setelah identifikasi faktor-faktor dan hambatan-hambatan, perencanaan strategi perubahan yang efektif menjadi kunci. Ini melibatkan langkah-langkah konkret untuk mengatasi hambatan dan mencapai tujuan organisasi. Next. Selanjutnya yang kelima adalah pelaksanaan perubahan. Pelaksanaan strategi perubahan melibatkan komunikasi yang efektif kepada seluruh organisasi, pelibatan karyawan, dan pemantauan proses perubahan. Yang keenam, evaluasi dan penyesuaian. Setelah perubahan dilaksanakan, evaluasi reguler dilakukan untuk memastikan bahwa tujuan organisasi tercapai. Jika diperlukan, penyesuaian strategi perubahan dapat dilakukan. Next. Selanjutnya adalah implementasi tantangan perubahan organisasi dengan studi kasus PT Bersama Zeta Jaya. PT Bersama Zeta Jaya atau L-Corps merupakan grup perusahaan muslim asal Indonesia. Perusahaan ini berfokus menyediakan seluruh kebutuhan gaya hidup muslim. Timbulnya perubahan pada L-Corps diawali dengan penurunan penjualan. Kondisi selanjutnya juga berdampak pada revitalisasi karyawan dan pendapatan karyawan yang selama ini terbilang bagus. Kondisi tersebut juga mempengaruhi motivasi dalam diri dan luar karyawan L-Corps. Adapun strategi perubahan organisasi L-Corps adalah yang pertama, organizational development atau pengembangan organisasi. Yang kedua adalah people development atau pengembangan sumber daya manusia yang diprakarsai oleh L-Corps. Adapun tantangan terbesar dalam perubahan organisasi adalah bagaimana mengurangi
gesekan dan penolakan terhadap perubahan. Organisasi perlu mengalami perubahan agar tetap berkelanjutan dan juga mempertahankan tujuan mereka. Maka, organisasi harus mengalami perubahan untuk mencapai tujuan organisasi dan juga untuk mempertahankan eksistensi organisasi tersebut. Perubahan dalam organisasi ada yang dilakukan oleh oranglah yang menginginkan perubahan dalam organisasi agar organisasi dengan konsensus bersama para anggotanya dapat mencapai tujuan tersebut. Next. Oke. Mungkin dari materi yang dapat kami sampaikan, ada kesimpulan yang dapat diberikan, yaitu perilaku organisasi merupakan suatu hal yang menganalisis segala sesuatu yang berlangsung dalam organisasi. Hal ini mencakup bagaimana pemikiran, perasaan, dan perilaku karyawan sebagai individu dan tim. Dalam hal ini, perilaku organisasi mencoba mengerti bagaimana sistem keterkaitan antara satu bagian dengan bagian lainnya, atau kepemimpinan dan konflik. Perilaku organisasi pada dasarnya ialah ilmu tentang perilaku yang berfokus pada perilaku atau tingkah laku orang-orang dalam suatu organisasi. Seiring berkembangnya zaman, sebuah organisasi dituntut harus dapat beradaptasi dengan segala perubahan zaman. Hal ini agar organisasi tersebut dapat bertahan untuk dapat berkembang di dalam sebuah organisasi. Perubahan dalam organisasi bukan hanya untuk kepentingan organisasi saja, namun orang-orang dalam organisasi tersebut lebih berkepentingan. Organisasi menjadi objek aktivitas manusia, di mana orang-orang mencari manfaat sebesar-besarnya dari aktivitas organisasi. Perubahan organisasi seringkali bertentangan dengan nilai-nilai yang menghargai anggota organisasi. Perubahan tersebut kebanyakan bertentangan dengan keputusan para anggota dalam berbagai hal yang dilaksanakan. Sekian presentasi yang dapat kelompok kami sampaikan. Ada kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.